Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Kami dari kelompok 11 RBL Fisika Dasar 2A, kelas TPB 30. Perkenalkan saya Dinda Tika Plaza dengan NIM 123190024 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Denny Dwi Saputra dengan NIM 123360018 dari program studi Teknik Material. Perkenalkan, nama saya Nabila Revanda Putri dengan NIM 123600016 dari Prodi Teknik Material. Nama saya Didi Prabowo dengan NIM 123360019 dari Prodi Teknik Material. Kenalkan, nama saya Clara Krisna Skambela dengan NIM 123120031 dari Prodi Teknik Geofisika. Pada penelitian yang telah kami lakukan ini adalah sebagai bentuk penerapan hukum Lenz dalam merancang sebuah generator sederhana. Hukum Lenz menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik melalui suatu kawat akan menghasilkan arus listrik dalam kawat tersebut. Sementara, hukum Lenz menyatakan bahwa arus yang dihasilkan akan selalu berusaha untuk menghasilkan fluks magnetik yang berlawanan dengan perubahan yang menyebabkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep-konsep teoritis dan menerapkannya dalam merancang generator listrik sederhana yang dapat menghasilkan arus listrik secara efisien. Penerapan prinsip hukum Lenz dalam merancang generator sederhana telah menjadi topik penelitian yang menarik dalam bidang ilmu fisika. Dengan memahami kedua hukum ini, kita dapat merancang sistem yang dapat menghasilkan arus listrik dengan memanfaatkan perubahan flux magnetik. Dalam penelitian ini, kami akan merancang sebuah generator sederhana yang menggunakan kumparan kawat tembaga. Kumparan ini akan dihubungkan dengan sebuah lampu LED untuk mengukur output arus listrik yang dihasilkan. Di dalam kumparan tersebut akan ditempatkan sebuah batang besi yang ditempeli magnet yang akan berfungsi untuk menciptakan perubahan flux magnetik saat batang besi tersebut agar dapat digerakkan. Akan menjelaskan tentang teori dasar. Hukum Lenz adalah prinsip yang menjelaskan arah arus listrik yang diinduksikan dalam suatu konduktor akibat perubahan medan magnet. Hukum ini menyatakan bahwa arah arus listrik yang diinduksikan selalu berlawanan dengan arah perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Generator listrik adalah alat yang paling umum digunakan dalam berbagai jenis sistem pembangkit, termasuk tenaga air, panas, bumi, uap, angin, dan gelombang laut. Prinsip di balik generator adalah induksi elektromagnetik yang terjadi pada solenoid yang digerakkan pada magnet. Di alat dan bahan, yang pertama ada magnet dinamo starter, magnet koin 2 buah, kawat tembaga ukuran 0,75 mm sepanjang 20 meter, lampu LED indikator 1 buah, triplek ukuran 20x20, kabel serabut 30 cm, isolasi kabel listrik, isi lem tembak 2 buah, kelahur ukuran 009 1 buah, mur dan baut ukuran 14 mm dengan panjang 4 cm 2 buah, dan panjang 10 cm 1 buah, sendok es krim 10 buah, dan gunting.
tabel dan analisis. Generator sederhana ini dibuat dengan pemanfaatan induksi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh pergerakan magnet di dalam kumparan tembaga, dengan tujuan sebagai penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz. Berdasarkan rumus dapat dilihat bahwa jumlah lilitan, besar medan magnet, dan kecepatan magnet bergerak berbanding lurus dengan tegangan yang dikeluarkan. Generator sederhana ini berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Kekurangan atau kelemahan alat. Kelemahan alat tersebut yaitu alat tidak awet atau mudah rusak dan penggeraknya masih menggunakan tenaga manusia. Pengembangan ke depan. Untuk pengembangan ke depannya yaitu menambah kumparan dan menggunakan penggerak memakai motor diesel sehingga yang bisa menghasilkan listrik lebih banyak lagi, yang bisa disebut generator skala besar. Kesimpulan, pada generator sederhana ini, arus yang dihasilkan akan menghasilkan medan magnet sendiri yang berlawanan dengan aslinya, sehingga terciptanya gaya yang mendorong koil atau kumparan untuk bergerak. Fenomena ini merupakan dasar kerja dari banyak jenis generator atau transformator yang memungkinkan konversi energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya. Oleh karena itu, kita juga harus memahami hukum Lenz ini bertujuan untuk menganalisis sistem kerja generator tersebut, di mana dapat menghasilkan listrik yang diekstraksi dari sumber daya mekanik.